بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang wanita yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah amal ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang istimewa dan paling penting dibandingkan ibadah lainnya. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sholat juga merupakan ibadah yang dapat menghindarkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah ataupun sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik. Namun ada salah satu keistimewaan untuk wanita, yaitu mereka diperbolehkan untuk meninggalkan sholat, namun hal ini tentu hanya pada saat datang bulan ataupun pada saat haid. Meskipun wanita diberikan keistimewaan untuk meninggalkan sholat karena alasan tersebut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ancaman ataupun menolak sholatnya karena hal tertentu. Namun bagi wanita yang tidak menyadari, akan tetap mengerjakan sholat dengan khusyuk dan beranggapan telah menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika wanita menyadari akan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholatnya dan bahkan akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah penyebabnya sehingga sholat wanita tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penyebab yang pertama adalah seorang wanita ataupun istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Jangan sampai membuat suami bersedih, bahkan marah karena ucapan, ataupun karena tidak mau melayani kebutuhan biologis dari suami. Karena murkanya suami adalah merupakan salah satu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang istri. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah murka, maka seluruh malaikat pun akan ikut memurkai seorang istri tersebut. Maka bagi istri, hal yang pertama dilakukan ketika suami marah adalah meminta maaf dan meminta ridho dari suami, yang tujuannya supaya kemarahan suami tidak berubah menjadi murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah sepatutnya sebagai istri harus patuh terhadap suami. Marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya. Seorang istri yang sementara suaminya sedang marah kepadanya. Dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim. Dalam ajaran Islam, kedudukan suami sangat tinggi di dalam sebuah rumah tangga. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, seandainya pantas ataupun boleh bagi seorang untuk sujud kepada seorang yang lain, maka niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Namun meskipun kedudukan suami di dalam rumah tangga paling tinggi, suami juga tidak diperkenankan memperlakukan istrinya dengan sesuka hatinya.
Sepatutnya setiap pasangan berumah tangga harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Sekali lagi, walaupun kedudukan suami sangat tinggi di dalam sebuah rumah tangga, namun tidak diperkenankan untuk memperlakukan istri dengan seenaknya saja ataupun sesuka hatinya. Selanjutnya, penyebab yang kedua, sholat wanita yang tidak diterima oleh Allah adalah mereka yang percaya kepada seorang peramal, dukun, ataupun paranormal. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengatakan, siapa yang mendatangi tukang dukun, paranormal, kemudian dia membenarkan perkataannya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Maka untuk itu hindarilah untuk membenarkan perkataan dari seorang dukun ataupun paranormal. Karena secara tidak langsung, hal tersebut termasuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu hal. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk menghindari dan menjauhinya supaya kita tidak termasuk dari golongan orang-orang penghuni neraka. Sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah, demikianlah ulasan mengenai ciri wanita yang sholatnya tidak diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi renungan ataupun pelajaran bagi kita, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.